Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Emas dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu dari Mentor Sinau Fisika. Nah, kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hadi, Mentor Fisika di Anak Mas Kreatif. Ada apa nih? Saya diundang sini. Diundang ke sini untuk menjelaskan kepada Sobat Emas semua agar Sobat Emas semua itu bisa terhindar dari penipuan emas palsu. Nah, biasanya saya kan di balik layar nih. Iya. Diundang sini segala. Oke. Berarti kita mau menguji kadar emas dengan cara fisika. Dengan cara fisika. Oke. Langsung saja atau kita kenalin dulu alat-alatnya nih? Ya, mungkin kita kenalan dulu alatnya biar teman-teman di rumah nanti bisa menyiapkan alatnya. Oke. Ini Riz, alat-alatnya. Ya. Kalau misal kita mau uji keaslian emas, tadi kan kita mau menggunakan massa jenis ya. Ya. Ada timbangan digital ya. Nah, ini timbangan digital yang ketelitiannya 2 angka di belakang koma. Ya. Ya, 2 angka di belakang koma. Kalau nggak ada komanya gimana, Kak? Kalau bisa harus ada. Harus biar ada. lebih teliti gitu. Agar lebih teliti. Biar lebih teliti. Ya. Ini murah kok ya, murah. Terus pastinya ada kalkulator buat hitung. Kalkulator. Oke. Terus ya kalkulator, kemudian ada ini gelas berisi air digunakan untuk mengukur berat basah atau masa basahnya. Masa basah. Kemudian ini ada benang jahit ya. Benang jahit. Fungsinya apa nih benang jahit? Benang jahit untuk ngantungin emasnya ya, biar kalau misal kita celupkan nggak sampai dasar kayak gitu. Dasar. Kenapa harus tidak sampai dasar? Biar pengukurannya itu pas, sehingga kita anggap massa jenis emasnya nanti ketika melayang di sini melayang di air, sehingga massa jenisnya sama dengan air seperti itu ya. Jadi ketika nanti tenggelam itu pengukurannya menjadi tidak sama gitu ya, tidak sama lagi ya. Jadi disyaratkan harus menggantung atau melayang di air, jadi tenggelam tapi tidak sampai dasar, tercelup tapi tidak tenggelam. Nah gitu. Kemudian tentunya selain alat-alat tadi ada timbangan, ada air, benang, dan kalkulator. Tentunya ada emas yang akan kita uji. Nah ada emas ini, emas retro. Nah kemudian emas sertifikat yang udah kita bongkar, Masing-masing kalau misal dari datanya masanya berapa, Riz? Nah dari masanya sendiri, ini yang tercantum di sertifikatnya, ukurannya sendiri itu adalah ini
13 kali 7,8 kali 0,51 mm. Ya, ini untuk ukurannya sendiri. Nah, ukurannya ini kita bisa menentukan volumenya ya, Kak? Iya. Nah, kita menentukan volumenya. Langsung kita hitung? Ya, langsung bisa kita Langsung kita aja. hitung. Oke. Berarti kita mengukur yang kemasan yang ini dulu. Ya. Itu berapa gram? Kalau 1 gram. 1 gram. Oke. Kita pastikan dulu Ya, pastikan dengan dulu dengan ini timbangannya. timbangan Kita pastikan. berat kering. Nah, pas ya 1 gram. Ya, 1 gram. Oke. Kemudian dengan data yang ada ini, Riz, kita sebenarnya Ya. bisa ngitung volume tadi, ya, dengan kalikan semua karena kan ini bentuknya seperti balok. Ya, balok. Balok. Jadi volumenya tinggal kita kalikan 13 kali Ya, 7,8 volumenya kali dengan itu berdasarkan ini. Nah, berdasarkan data ini. Langsung dihitung. Ya. Kamu sambil nyatet, saya tak ngitung. Ya. 13 dikali 7,8 dikali 0,51. Nah, hasilnya Hasilnya adalah 51,714 51,714 mm kubik. Gini ya. Ya, Nah, milimeter kubik. kemudian Nah, dari massa kering dan volume yang kita dapat, kita bisa ngitung massa jenisnya dengan rumus apa? Rho sama dengan Rho itu apa, Kak? Rho itu lambang besaran dari massa jenis. Oh, Rho. Nulisnya gimana? Nulisnya kayak gini. Nah, Nulisnya Rho. kayak huruf P, tapi huruf P. agak condong miring kayak gitu. Ya. Ya, sama dengan massa dibagi volume. Nah, massa ini berat ya. Ya, Nah, karena Mas Nadi ini adalah mentor dari fisika menggunakan bahasa fisika. bahasanya agak Nah, menggunakan bahasa bahasanya fisika. agak beda ya. Bahasanya agak beda. Jadi kalau di halayak umum Ah, pakainya berat, tapi Pakainya kalau berat. misal dalam fisika sebenarnya itu massa. Ya. massa. Ya, jadi rumusnya berat dikurangin volume. Nah, volume Dibagi. dibagi. Dibagi, Oh, bukan dikurangi. volume. Ya. kita Langsung hitung, Kak. 1 dibagi 1 bagi 714 sama dengan 0,0193 0,0193. Nah, gram per milimeter ya, Kak. kubik. Nah, untuk satuan berarti kan kalau kita dari data ini berarti kita harus tahu ya, harus tahu dari massa jenis emas itu sendiri, dari sifat-sifat fisika dari emas. Iya. Nah, untuk massa jenis emasnya itu berapa, Kak? Nah, kalau dari apa namanya, dari tabel ya, tabel dari yang tabel. ada nanti bahwa massa jenis emas itu 0,0193 gram Gram. per milimeter kubik, atau biasanya Atau kalau dalam satuan cm kubik itu 19,3 gram per centimeter 3 kubik. gram per centimeter kubik. Nah, dari perhitungan ini, Jadi ini ya. jadi perhitungan kita itu sama. Ternyata Sama. setelah kita timbang tadi, Hmm. kemudian kita hitung volumenya, ternyata massa jenis emas kita ini ternyata sama dengan Sama. tabel yang sudah menjadi acuan emas murni. Ya, Jadi bisa dikatakan emas ini murni. Murni. 24 karat ya. 24 karat seperti itu. Ya, data ini bisa kita cari tahu di Wikipedia bisa ya, Nah, Wikipedia bisa. atau banyak artikel-artikel yang membahas itu ya. beli di itu toko ATK ya, Ya. SPO itu kalau anak-anak SMA itu kan ada datanya sifat-sifat emas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita ini kan kita bisa percaya bisa enggak ya dengan ukuran ini. Nah, itu solusinya gimana, Kak? Oh, kalau semisal kita ragu terhadap ini data yang diberikan ya, Ah, kita data yang sebenarnya bisa diberikan. mengukur sendiri
ya bisa menggunakan micrometer scrope atau jangka sorong ya. Itu alat ukur besaran panjang. Kita bisa mengukur benda yang sekecil ini ya, dengan secara teliti ya. Kayak gitu. Berarti cara yang pertama itu tadi menggunakan volume. Nah, volume sendiri untuk cara yang pertama untuk mengetahui volume adalah dengan menggunakan data. Nah, untuk cara yang selanjutnya adalah kita ukur dengan jangka sorong atau micrometer scrope gitu. Ada cara lain yaitu dengan timbangan basah dan timbangan kering. Tapi timbangannya mahal ya, Kak? Iya. Timbangannya itu mahal. Nah, di atas 5 juta itu ya. Nah, kita menggunakan cara yang hemat saja. Ya, sederhana yang mungkin bisa teman-teman lakukan di rumah kayak gitu. Oke. Kemudian ada cara lain, Kak? Ya, ada satu cara lagi. Ada satu cara lagi. Cara untuk menentukan kadar keemasan. Itu kalau tadi menggunakan massa jenis, massa jenis. Kita sekarang menggunakan perbandingan ya. apa? Perbandingan massa kering emas dan massa basah emas. Nah, ya. Kalau massa kering tadi seperti tadi ya. Massa kering 1 gram ya. Iya, 1 gram. 1 gram. Kemudian kalau untuk massa basah seperti apa? Massa basah ini berat ya, berat basah. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya kayak gini. Kelas ini. Ini di on kan dulu ya? Iya, di on kan dulu. On dulu sampai menunjukkan 00 ya. 00. Kita tunggu ya. Oke. Sudah? Nah, sudah 00. Sekarang kita taruh sini ya. Nah, ini gunanya untuk mengukur berat basah atau massa basah dari emas yang akan kita ukur keasliannya kayak gitu. Kita ukur, catat tak ini, Kak? Boleh kita catat? Ya, catat 95, berat botol. 95,85 ya, Kak? Iya. 85. Ini karena banyak angin sensitif juga ya. Jadi diusahakan kalau misalnya mau ukur di ruangan yang tenang ya, tidak ada gangguan seperti angin seperti ini gitu ya. Jadi tapi nggak masalah karena ini berarti menandakan bahwa timbangannya itu sensitif ya, sangat teliti. Oke, sekarang kita celupkan. Cara menyelupkannya kita cukup sampai tercelup semua, tapi jangan sampai tenggelam dasar ya. Nah, itu ya berarti 95,90. Tadi masanya basah 95,90. Oke, nah udah, sekarang kita angkat lagi. Diangkat ya. Karena ini ya, berat basahnya tadi masih kita gunakan botolnya, maka kita selisihkan atau kita cari selisihnya. Cari selisih. Berarti dikurangin ya, Kak? Kurangi. Berarti ini ketemunya 0,05. Iya, 0,05. Nah, setelah itu gimana? Untuk mencari kadar keemasannya, kita bisa gunakan perbandingan massa basah dibagi massa kering dikalikan 100% kayak gitu, Riz. Kali berarti massa basah ya, massa basah dibagi ya. Bagi massa kering dikali 100%. Nah, itu. Kalau dari perhitungan berarti tuh kita dapatkan 0,05 dibagi 1 kali 100%. Maka akan ketemu 5. Nah, 5. Ini perbandingan. Ini angka 5 ini 5. Ya. Setelah kita dapat angka 5, kita bandingkan dengan tabel. Ya, tabel yang sudah menjadi acuan. Nah, ada hitung-hitungannya mungkin ya, Kak? Iya. Ada konstanta gitu. Sebenarnya itu apa namanya? Hasil perhitungan dari para ilmuwan mengukur keemasan, ya, kadar keemasan seperti itu. Sehingga kita cukup membandingkan seperti itu. Kita dimudahkan ya. Dengan angka 5 ini kita bandingkan dengan tabel itu 24 karat. Ya. Kalau dari data kan 5,1 berapa seperti itu. Nah, artinya karena ini 2 angka di belakang koma, sehingga apa namanya,
kita mungkin tidak bisa mengukur 3 atau 4 angka di belakangnya Riz. Nah, kalau semisal mungkin ini lebih teliti lagi, mungkin akan menghasilkan angka yang 5, berapa itu tadi. Ya. Gitu. Nah, tapi tidak masalah, artinya berarti ini sudah mendekati 5 kayak gitu. Ya, kalau angka standarnya sendiri 5,1 ya Kak? Ya, 5,1. Ya. Nah, karena ini 5 berarti sudah mendekati. Kayak gitu. Mudah ya caranya teman-teman? Ya mudah. Jadi kalau semisal hasilnya lebih dari 5 ya, 6, Ya. 7, 12, artinya berarti emas yang kita miliki sebenarnya berarti ada campurannya. Ada campurannya. Ada campurannya sebenarnya. Nah, kalau campurannya itu lebih dari atau lebih ringan daripada emas, itu gimana? Nah, artinya kalau semisal kan sebenarnya massa jenis emas itu tidak Iya. ada yang bisa menandingi, Riz. Ya, tidak ada yang menandingi. Karena sangat tinggi massa jenisnya, sehingga ketika ada campurannya, kalau semisal ingin mencampurkan ini nanti akan kelihatan terlalu jelas. Karena apa? Massa semisal kita mau campurkan dengan tembaga, Ya, dengan maka nanti tembaga. volume yang akan berubah di sini Ya, dia akan lebih tinggi. tinggi. Kalau semisal mau diganti dengan atau dicampur dengan massa jenisnya lebih rapat atau tinggi, itu bahannya mahal. Seperti Lebih mahal. uranium, platinum, ya. Itu saya rasa nggak mungkin dicampurkan ke emas karena harganya lebih mahal. Kayak ya, gitu. kayak mahal. Ya. Jadi biasanya para oknum-oknum yang mencampuri emas dengan barang apapun biasanya itu akan menyebabkan itu massa basahnya akan lebih tinggi kayak gitu. Oh ya. Jadi begitu ya teman-teman semua, sobat emas. Caranya sangat simpel, hanya mempersiapkan timbangan, benang, dan air. Kalkulator bisa pakai gadget masing-masing. Iya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kita nanti ukur di lain sesi aja ya, karena waktunya terbatas. Nah, tapi kita udah bongkar. Nih, udah bongkar. Oke. Nah, sebenarnya dari cara ini untuk pengecekan kadar emas sendiri itu ada 4 cara. Selain dari massa jenis atau berat jenis, itu ada dengan cara meneteskan asam nitrat. Asam nitrat. Ya, asam nitrat. Itu nanti ketika ditetesi, warna emasnya atau logamnya itu akan berubah ketika ada campurannya. Kemudian dengan magnet. Ya, dengan magnet ya. Dengan magnet nanti akan menempel kalau nanti ada campurannya. Kemudian ada juga dengan cara dengan gold tester. Nah, gold tester itu hampir sama dengan kalibrasi. Nah, dengan kalibrasi, tapi ini biasanya toko emas yang punya. Kemudian dengan cara digosokkan di batu gosok. Nah, nanti ada bekasnya. Mungkin seperti itu cara-caranya. Kita lanjut untuk episode yang selanjutnya. Itu aja ya Kak. Ya. Nah, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Udah jauh-jauh dari Pekalongan ke Semarang. Nah, udah dapat ilmu bagaimana kita mencari tahu ini. Semoga bermanfaat lah ya. Ya, semoga bermanfaat. Nah, kita tutup saja. Untuk teman-teman, jangan lupa jika informasi ini bermanfaat, klik bagikan kepada teman-teman semua. Ya, jangan lupa beli, lupakan harga, lalu simpan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.